Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kuliah kita, kuliah dinamika kelompok. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah bab yang berjudul influences. Bagi teman-teman mahasiswa yang ingin memperdalam atau membaca sendiri tentang bab influences ini, silahkan dibuka di e-book yang sudah Bapak bagikan kepada kalian semua, yaitu di bab ke-7 ya. Judulnya juga influences. Baik, kita akan langsung mulai saja kuliah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke yang lebih mendalam, kita akan bahas dulu apa itu yang disebut dengan social influence atau pengaruh sosial ya. Social influence adalah proses-proses interpersonal yang mengubah cara berpikir, keyakinan, perasaan, dan perilaku individu. Artinya, jika ada interaksi antar individu dan interaksi tersebut mampu mengubah cara berpikir, keyakinan, perasaan, bahkan mengubah perilaku orang-orang yang berinteraksi tersebut, maka fenomena tersebut disebut dengan social influence. Apakah harus semuanya yang berubah harus berpikir, keyakinan, perasaan, dan perilaku? Tidak. Misalkan yang berubah cara berpikirnya saja, maka itu sudah dapat disebut dengan social influence. Begitu ya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nanti kita akan membahas social influence dari dua sudut pandang. Pertama, majority influence, dan yang kedua adalah minority influence. Majority influence adalah pengaruh mayoritas terhadap minoritas, sedangkan minority influence adalah pengaruh minoritas terhadap mayoritas. Nanti kita akan membahas tentang kedua hal ini. Ya, kira-kira 2 kali pertemuan lah ya, nanti majority influence hari ini, nanti minority influence pada pertemuan berikutnya. Jadi, saudara-saudara sekalian, sebenarnya kita tidak boleh mengatakan bahwa yang mampu mempengaruhi itu hanya yang mayoritas, tidak. Karena memang fakta di dunia ini malah sebenarnya lebih banyak kaum minoritas yang mempengaruhi mayoritas. Nanti kita lihat fakta-faktanya. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang kita masuk ke majority influences. The power of the many. Jadi jumlah itu memang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keyakinan, perasaan, cara berpikir, dan perilaku orang lain. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita bahas dulu apa yang disebut dengan conformity. Karena nanti tema majority influence ini lebih banyak membahas tentang conformity, karena berubahnya cara berpikir individu mengikuti cara berpikir mayoritas, berubahnya keyakinan individu mengikuti keyakinan mayoritas, berubahnya perilaku individu mengikuti perilaku mayoritas, itulah yang disebut dengan conformity ya. Sehingga nanti tema conformity ini selalu ada dalam pembahasan besar majority influences. Nah, apa itu conformity? Conformity adalah perubahan pikiran, keyakinan, dan perilaku individu mengikuti norma-norma kelompok. Jadi mengikuti aturan-aturan tidak tertulis dari mayoritas yang ada ya. Jadi mengikuti aturan main dari orang-orang yang lebih banyak. Sehingga sebelum definisi conformity ini saya tulis, di situ ada keterangan bahwa sebenarnya individu itu memang
memiliki kebebasan, ya kebebasan berpikir, keyakinan, berperilaku. Namun ketika dia sudah masuk ke dalam kelompok, kebebasan itu sering sekali dibatasi atau bahkan secara otomatis terbatas. Yang membatasinya adalah pengaruh-pengaruh kelompok berupa norma-norma kelompok. Itu yang disebut dengan conformity, ya. Nah, proses-proses itulah tadi yang disebut dengan conformity. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya, ya. Untuk memperjelas proses-proses conformity tadi, kita akan kembali melihat penelitian dari Solomon Asch, ya, Solomon Asch. Jadi begini, teman-teman sekalian, dulu Solomon Asch itu pernah membuat penelitian yang menarik. Penelitiannya itu sederhana. Jadi ada sekelompok subjek penelitian ditanya, apakah garis standar yang ini itu panjangnya sama dengan garis yang di kotak ini, yang mana, yang A, B, atau C. Garis standar ini sama panjangnya dengan garis yang mana, yang A, B, atau C. Nah, dalam penelitian Solomon Asch itu, ketika individu atau subjek itu berada dalam situasi sendirian, maka subjek itu akan menjawab benar terus, ya, karena kan gampang, ya, sesuai dengan pertanyaan. Jadi ini hanya gampang sekali. Tapi ketika dia dimasukkan dalam kelompok, ini misalnya subjeknya yang nomor 7 nih, dia dimasukkan dalam kelompok yang isinya semuanya ada 8 termasuk dia, maka jawabannya itu 36% subjek itu menjawab dengan jawaban yang salah. Lah, kok bisa salah? Karena subjek 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 8 itu sengaja dikondisikan oleh peneliti atau Solomon Asch ini untuk menjawab yang salah. Misalnya, garis standar line ini, standar ini kan sama dengan garis yang B. Tapi subjek 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 8 ini diatur oleh peneliti untuk menjawab sama dengan yang C. Subjek 1 sama dengan apa? Yang C, ini C, semuanya C, tinggal dia sendiri. Kalau dia sendiri tadi kan jawabnya benar, tapi begitu bareng sama kelompok subjek ini, dia akhirnya ikut-ikut. 36% subjek itu menjawab mengikuti kelompok, jawab yang salah. Jadi ketika masuk dalam kelompok malah dia jawab yang salah, terpengaruh dengan jawaban salah dari teman-temannya yang lain. Nah, itu eksperimentasi sederhana ini menunjukkan bahwa sebenarnya mayoritas itu mampu mempengaruhi individu dari segi keyakinannya, dari segi cara berpikirnya, dan dari segi keperilakuannya itu mampu mempengaruhi. Ini contohnya seperti ini kan, jawabannya gampang sekali, ya, tapi kalau orang lain mengatakan itu bukan itu jawabannya, ya dia akan cenderung ikut-ikutan sebanyak 36%. Jadi dari 100 subjek nomor 7 ini, itu ada 36 subjek yang ikut-ikutan dengan teman-teman yang lain. Padahal kalau sendirian itu menurut penelitian Solomon Asch itu 99,99% itu jawabnya benar, hampir nggak salah, semuanya jawabnya benar. Tapi begitu gabung dengan kelompok, ya ada aja 36 orang yang jawabnya salah. Ini menunjukkan bahwa mayoritas itu memiliki pengaruh terhadap perilaku, keyakinan, dan cara berpikir individu. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ini ada personality, culture, sex, dan time. Ya, personality itu kepribadian, culture itu budaya, sexes itu jenis kelamin, time itu ya waktu, ya. Nah, kepribadian berpengaruh terhadap conformity.
Individu yang selalu konform memiliki kecenderungan otoriter. Sedangkan yang nggak konform, yang non-konformis, cenderung lebih percaya diri. Oke, kita bahas satu-satu ya. Jadi kalau mau lihat individu itu punya kemampuan otoriter atau memiliki potensi kepribadian otoriter atau tidak, itu lihatlah ketika dia ada dalam kelompok atau ketika dia berorganisasi. Menurut penelitian, individu yang selalu bersetuju dengan kelompok, nah itu artinya selalu bersetuju dengan kelompok, dengan dengan norma-norma kelompok, dengan otoritas, bukan hanya kelompok tapi dengan otoritas, itu memiliki kecenderungan otoriter. Lebih mudah lagi kalau di sebuah kelompok itu ada individu yang modelnya yes man, ya, jadi apa yang dikatakan pemimpin oke, ya mau selalu, apa yang dikatakan kelompok oke, semuanya tidak pernah dikritisi. Itu nanti kalau jadi bos atau kalau jadi pemimpin, dia akan cenderung menjadi pemimpin yang otoriter. Kenapa? Ada yang bisa jawab mungkin? Oke. Kenapa? Karena dia berharap ketika pas dia jadi pemimpin, dia berharap semua anak buahnya itu berperilaku sama seperti dia ketika dia menjadi anak buah. Perilaku seperti apa waktu dia jadi anak buah? Ya menjadi perilaku yang yes man, perilaku yang selalu menyetujui apa kata pimpinan, perilaku yang selalu menyetujui apa yang dikatakan oleh norma kelompok, sehingga dia akan sangat risih ketika dia menjadi pemimpin. Kok ada individu yang gak berperilaku seperti itu, seperti dia dulu ketika jadi anak buah, sehingga dia sangat tidak menyukai orang yang tidak berperilaku seperti dia. Dia akan menyingkirkan orang itu atau akan menekan dan lain sebagainya. Berbeda dengan individu yang kalau di organisasi itu cerewet, suka protes, sukanya kadang-kadang sering mengkritisi pimpinan, mengkritisi norma-norma kelompok yang selama ini diyakini. Itu dia nanti kalau jadi pemimpin itu kecenderungannya nggak otoriter. Kenapa? Ya dia akan maklum kalau ada orang-orang yang memprotes kebijakan-kebijakan dia, orang-orang yang mengkritisi kepemimpinan dia, dia akan maklum. Kenapa? Ya karena dulu dia begitu gitu. Kan maklum, kalian juga besok kalau jadi orang tua itu, kalau kamu dulunya nakal terus anakmu juga nakal, itu ya kecenderunganmu akan memaklumi loh, aku mbiyen ngono kuwi ya gitu ta. Tapi kalau kamu coba anak waktu kecil, kamu anak yang manut, taat, begitu jadi orang tua anakmu nakal, kalian nggak bisa memaklumi itu dan muncul sifat otoritarian kalian. Itulah sederhananya seperti itu. Nah, individu yang non-konformis, yang tidak mudah patuh dengan norma-norma kelompok, itu adalah individu yang cenderung percaya diri. Ya nggak? Masuk akal ya. Jadi kalau ada individu yang ngeyelan gitu, atau individu yang sering mengkritisi pemimpin, sering mengkritisi norma-norma kelompok, itu tanda bahwa dia itu percaya diri. Karena mengkritisi pemimpin, mengkritisi norma-norma, tidak setuju dengan pemimpin, tidak setuju dengan norma-norma, itu membutuhkan keyakinan terhadap pendapatnya sendiri. Nah, itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi, yakin bahwa pendapatnya itu benar, yakin bahwa pendapat kelompok itu salah. Nah gitu kan. Sedangkan orang-orang yang gak punya kepercayaan diri yang tinggi, ya akan manut terhadap kelompok, akan manut terhadap pimpinan. Begitu? Baik, saya kira ini mudah dipahami ya. Nah, kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, ini ya. Menurut penelitian, perempuan sedikit lebih konform daripada laki-laki. Jadi lebih konform, jadi lebih lebih taat terhadap keputusan kelompok, lebih
lebih mudah berubah sikapnya demi kelompok itu adalah perempuan daripada laki-laki, terutama pada kelompok face to face, kelompok yang sering bertatap muka. Jadi kalau kita sering rapatnya tidak online, tatap muka, itu yang sering conform dengan keputusan, yang lebih mudah mengubah cara berpikir dan keyakinannya itu adalah perempuan daripada laki-laki. Perempuan meningkatkan conformity untuk meningkatkan harmonisasi kelompok. Jadi kenapa kok perempuan itu lebih conform daripada laki-laki ketika rapat, misalnya rapat organisasi? Itu karena memang perempuan itu punya kecenderungan lebih suka sesuatu yang harmonis. Jadi mereka itu tidak suka konflik secara personality. Nah, agar tidak konflik, mereka memilih strategi untuk conformity. Sedangkan laki-laki menggunakan strategi non-conformity untuk mengesankan kemandirian. Laki-laki itu cenderung non-konformis kalau di rapat-rapat itu. Yang paling suka berpendapat, beda pendapat, kadang-kadang sering bertengkar, itu kan laki-laki ya dalam rapat. Kenapa? Kalau menurut kajian psikologi itu mereka sedang menunjukkan kemandiriannya, untuk menunjukkan bahwa mereka mandiri. Laki-laki itu akan merasa akan merasa turun harga dirinya ketika mereka mudah untuk conform, terlihat mudah untuk conform, ya. Jadi, karena mungkin ego laki-laki itu tinggi, jadi kalau mudah untuk conform itu serasa mudah ditundukkan oleh orang lain, sehingga mereka sebelum terkesan ditundukkan oleh kelompok, mereka menunjukkan kemandiriannya lebih dahulu, sehingga ya, mereka itu cenderung untuk sering berpendapat, sering ngeyel dan lain-lain, hanya untuk menunjukkan kemandiriannya agar egonya tidak jatuh di hadapan orang lain, harga dirinya tidak jatuh di hadapan orang lain. Jadi itu biasa ya, nanti ngurusi orang debat itu nanti biasa dalam rapat itu. Nah, itu namanya strategi non-conformity itu ya. Nah, oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke. Individu yang kolektivisme lebih mementingkan pengaruh kelompok dibandingkan individu yang individualistik. Nah, saudara-saudara sekalian sudah paham kan apa itu yang disebut dengan individu kolektivis yang punya sifat kolektivis dan individu yang bersifat individualis. Menurut orang-orang psikologi budaya, manusia itu cuma dibagi dua. Manusia yang suka bareng-bareng sama manusia yang suka sendiri-sendiri. Jadi ada individu-individu yang kecenderungannya suka bareng-bareng, dan ada individu yang kecenderungannya suka sendiri-sendiri. Ini kecenderungan itu bukan berarti ada orang yang 100% kolektivisme dan ada orang 100% individualistik, enggak begitu. Setiap orang itu biasanya memiliki dua sifat, kolektivis dan individualistik. Ada sifat pengen bareng-bareng dan ada sifat pengen dewe-dewe atau sendiri-sendiri. Cuma dalam diri individu itu mana yang lebih berpengaruh atau mana yang lebih dominan. Kalau untuk orang-orang Asia itu kecenderungannya lebih dominan kolektivis, sedangkan untuk orang-orang Eropa lebih cenderung individualis. Pengen bareng-barengnya orang Asia itu lebih dominan daripada pengen sendiri-sendirinya. Sedangkan orang Eropa itu kecenderungannya untuk sendiri-sendiri, hidup sendiri-sendiri, menghargai hak individu itu kecenderungan lebih tinggi daripada keinginan untuk berkelompok. Nah, menurut penelitian bahwa di paruh kedua abad 20 ini konformitas manusia menurun sedikit demi sedikit. Artinya kecenderungan di abad 20 ini sejak tahun 1900-an itu sampai sekarang abad 21, kecenderungan manusia itu mulai beralih dari kolektivis ke individualistik. Artinya independensi manusia itu semakin meningkat sejak abad ke-20.
Mungkin ini disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya karena kemandirian finansial, kemandirian intelektual. Ya, misalnya kemandirian intelektual dulu namanya murid itu sangat tergantung dengan guru. Tapi sejak ada Google, murid sudah tidak tergantung lagi dengan guru, sehingga mereka cenderung individualistik. Sudah ada Google, ngapain belajar dari Pak Guru atau Bu Guru. Kadang-kadang guru itu kalah sama Google, kalah pinter sama Google, sehingga individualistik itu semakin meningkat dari hari ke hari sejak paruh kedua abad ke-20 ya. Jadi sejak tahun 1950-an ke atas lah itu mulai meningkat kesan individualistik manusia di seluruh dunia gitu ya. Nah, ini ada pesan Islam yang saya kira sangat bagus di surat Al-An'am ayat 116 yang artinya, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangka belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta kepada Allah saja. Jadi kalau dalam mencari kebenaran itu maksudnya Islam, jangan nuruti kebanyakan orang ya. Nuruti, kalau kebenaran itu ya nuruti Allah saja. Nah itu makanya mereka itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Maksudnya jalan Allah itulah yang benar. Jadi kalau kita sedang mencari kebenaran, rujuklah kepada apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah SAW, bukan dengan pendapat orang-orang kebanyakan, karena mereka tidak tahu. Maka dari ayat ini ya, kalau saya ya, demokrasi itu sebenarnya jalan yang gak benar itu sebenarnya ya, tapi karena kita sudah terlanjur ya, kita harus mendidik masyarakat untuk menempatkan Allah Subhanahu wa taala itu lebih tinggi dari demokrasi ya. Ya kita milih, tapi milih orang yang sesuai dengan kemauan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, kalau kita tidak ada panduan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mengikuti kebanyakan orang-orang. Voting itu kan mengikuti kebanyakan orang-orang. Ya enggak? Makanya demokrasi di Indonesia ini tidak sekedar mengikuti kebanyakan orang, tapi ada panduannya. Nah, ada ulama-ulama yang memandu. Ya, kalau mau milih kriterianya begini, misalnya orangnya harus solih, orangnya harus berani, orangnya harus begini begitu gitu. Sehingga kita tidak menuruti kebanyakan orang. Oh, kita pilih yang ini, yang ada kriteria ilahiyahnya, yang ada kriteria menurut Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh. Jadi hati-hati ya dengan konformitas, karena dunia ini mayoritas itu kalau kita ikuti ya bisa tersesat. Maka kita harus jangan terlalu konform jadi orang ya. Kita harus independen agar kita bisa terhindar dari kesesatan pendapat banyak orang. Independennya bagaimana ya, kita harus merujuk kepada apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang lain berkata A, tapi kalau Allah bilang B, kita ikut B, begitu ya. Ini jadi hati-hati. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Lalu mengapa individu itu conform dengan kelompok? Kita lihat. Ada yang disebut dengan informational influence, jadi pengaruh informasi atau pengaruh pengetahuan. Perilaku individu dipengaruhi oleh informasi yang didapatkan dari kebanyakan orang, sekalipun informasi tersebut salah. Kalau zaman sekarang itu berita hoax itu. Kalau berita hoax itu banyak yang menyuarakan, itu lama-lama ya kita percaya, jadi percaya itu. Padahal mungkin itu hoax, padahal itu mungkin salah ya. Tapi karena kebanyakan orang menyuarakan itu, ya akhirnya kita percaya ya kan. Dulu banyak orang yang percaya bahwa kalau Jokowi jadi presiden itu dolar Amerika terhadap rupiah itu
akan melemah dolarnya dari 13.000 menjadi 10.000, semuanya percaya. Tapi ternyata kan tidak. Dulu mereka percaya kalau misalnya banyak berita-berita hoax, contoh berita-berita hoax bahwa Jokowi itu wali kota terbaik di dunia, padahal akhirnya Bloomberg mengatakan tidak pernah menyatakan seperti itu. Tapi ya terlanjur sudah dipercaya, ya sudah, hanya karena banyak orang yang berkata begitu, hanya banyak orang yang percaya, padahal tidak. Itu sebenarnya begitu. Itu contoh kalau di dunia politik ya. Dan banyak yang lain lagi. Misalnya berita-berita apa gitu di luar negeri, kalau disebarkan oleh banyak orang, ya kita akan mendapatkan informasi yang salah gitu. Karena semua orang berkata begitu, ada kecenderungan kita menyangka bahwa itu adalah informasi yang benar. Padahal sebenarnya benar atau salah kan tidak dipengaruhi banyaknya orang yang berpendapat. Tapi ya kebenaran itu berdiri sendiri. Ya, kalau satu orang berkata benar, ya 1 juta orang berkata salah, kebenaran tidak berubah menjadi kesalahan, yang kesalahan tidak berubah menjadi kebenaran. Tapi memang kognisi kita itu mudah dipengaruhi oleh informasi yang banyak, dipengaruhi oleh nominal ya, dipengaruhi oleh kuantitas bukan kualitas, sehingga informasi salah tapi banyak disebarkan, kita akan menyangka bahwa informasi itu benar, ya kan? Nah, perilaku muncul dari 2 proses. Ketersediaan informasi atau direct proses, dan proses-proses non-rasional seperti heuristik dan emotional responses. Jadi mengapa orang itu conform dalam konteks informational influence? Itu pertama disebabkan oleh ketersediaan informasi. Ya adanya informasi begitu, ya apalagi yang mau dipercaya. Ya misalnya ada informasi di Korea Utara di sana bahwa Korea Utara menang Piala Dunia. Ya adanya informasi Piala Dunia sepak bola ya maksudnya. Ya informasinya adanya di negara Korea, kan negara Korea negara yang tertutup ya. Informasi dikendalikan oleh pemerintahnya. Pemerintahnya TV itu cuma satu ya, TV pemerintah itu. Loh, kalau TV pemerintah itu cuma menyiarkan bahwa yang menang Piala Dunia adalah Korea Utara dan setiap hari menyiarkan itu, ya lama-lama orang akan konform percaya dengan informasi tersebut ya, karena ketersediaan informasinya cuma itu, terbatas. Tapi kalau ketersediaan informasinya beragam, maka orang tidak akan mudah konform, tidak akan mudah terpengaruh dengan orang lain ya toh? Maka kalau dalam konteks ini, kalau kalian itu ingin terhindar dari hoax, gampang ya, banyak-banyak baca, banyak-banyak cari informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai macam sudut pandang, maka orang itu akan terbebas dari hoax, terbebas dari informasi-informasi yang salah, karena informasinya banyak gitu. Ketersediaan informasinya banyak. Jadi semakin banyak variasi informasi, orang itu akan semakin tidak mudah konform. Tapi semakin sedikit variasi informasi yang tersedia, orang itu akan mudah konform gitu ya. Proses kedua adalah proses rasionalisasi seperti heuristik dan emotional responses ya. Tadi seperti yang saya katakan ya, jadi di dunia politik ini juga sering terjadi heuristik. Heuristik itu jalan pintas mental. Orang jalan pintas mental itu maksudnya orang yang nggak mau mikir abot-abot gitu kalau mendapatkan informasi yang banyak. Kalau kita dibanjiri banyak informasi, itu kan akal kita kesulitan untuk mensintesa informasi atau menyimpulkan informasinya, enggak? Sulit. Kita dapat banyak informasi, terus bagaimana kesimpulannya? Sulit kan? Atau sulit kita memilih informasi mana yang benar dari sekian banyak informasi. Karena kesulitan itulah individu memilih jalan pintas mental atau heuristik. Contoh heuristik itu misalnya,
kalau ngelihat orang Jawa, ini mesti dia orangnya halus gitu. Padahal kan banyak orang Jawa yang nggak halus, ya. Banyak kejahatan terjadi di pulau Jawa ini. Tapi harap mikir variasi orang Jawa yang begitu banyak itu kesuwen, kelamaan, pokoknya langsung aja, pokoknya dia begitu aja udah, ya. Makanya heuristik ini sangat berhubungan erat dengan stereotype gitu ya. Dan kemudian emotional responses. Emotional responses ini apa? Kalau informasi itu menyentuh emosi individu, maka individu itu akan mudah conform. Dulu ada Indonesian Idol, dulu banget waktu finalisnya, finalis 1-2-nya, yang 2 yang masuk final itu siapa itu, saya lupa, siapa ya, Dirli sama Ihsan. Dirli sama Ihsan itu akhirnya yang menang Ihsan. Kenapa? Karena strateginya timnya Ihsan itu untuk dipilih oleh banyak orang itu apa? Menampilkan kesusahan hidup keluarganya Ihsan. Jadi orang-orang disentuh emosinya, wah kasihan Ihsan dari keluarga tidak punya dan lain-lain. Padahal suaranya sih biasa aja, mungkin malah bagus Dirli, tapi gara-gara yang disentuh adalah emosinya, orang-orang akan, oh ya sudahlah pilih Ihsan. Itu emotional responses. Jadi pengaruh informasi yang menyentuh emosi itu dapat membuat orang itu lebih mudah conform terhadap suara mayoritas gitu ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan dapat dipahami. Kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Berikutnya ada yang disebut dengan normative influence. Jadi pengaruh norma-norma sosial atau norma-norma kelompok. Norma-norma kelompok dapat mengarahkan pikiran, perasaan, dan sikap sesuai dengan standar kelompok, gitu. Misalnya kita punya kelompok di Fakultas Psikologi itu kan kelompok mahasiswa ya, dianggap aja satu kelompok keluarga Fakultas Psikologi UMS. Di situ ada norma tidak boleh plagiat. Maka kalau semua meyakini norma itu, maka individu yang berada dalam kelompok Fakultas Psikologi UMS itu juga pikiran, perasaan, dan sikapnya akan menyesuaikan diri dengan standar kelompok itu. Jadi tidak mau plagiat, dan karena dia terpengaruh oleh norma kelompok mayoritas. Kalau semua orang di sana disiplin, ada individu yang nggak mau disiplin itu ya susah, karena dia terpengaruh, takut, merasa tidak sesuai dengan norma-norma. Dulu juga ada beberapa mahasiswa non-muslim, mahasiswi yang non-muslim itu kuliah di Fakultas Psikologi UMS. Mereka ya berjilbab, pakai jilbab gitu. Padahal kan boleh nggak pakai jilbab kan? Tapi mereka pakai jilbab. Alasannya ketika diwawancara, nggak enak sama yang lain pakai jilbab, kok saya tidak pakai jilbab. Nah itu adalah fenomena normative influences gitu ya. Emosi negatif berhubungan dengan pelanggaran norma. Jadi sebenarnya individu itu bisa melanggar norma mayoritas kalau dia mengalami emosi negatif gitu. Atau individu akan merasakan emosi negatif ketika dia melakukan pelanggaran norma, gitulah maksudnya. Bisa dua-dua jalan ini. Oke. Jadi individu bisa mengalami emosi yang negatif kalau dia melanggar norma. Misalnya kalau bahasa Jawanya itu ada perasaan gak enak gitu ya, perasaan tidak enak. Misalnya tadinya dia berjilbab bareng-bareng sama temannya, kemudian dia mau mencoba-coba tidak berjilbab. Itu ketika dia coba itu akan merasa ada emosi negatif, tidak enak dengan yang lain. Ya, itu namanya emosi negatif. Yang berikutnya, normative influence lebih lama pengaruhnya dibanding dengan informative influence. Jadi pengaruh norma itu lebih besar daripada pengaruh informasi yang tadi sudah saya
sebutkan. Kalau informasi itu cepat sekali berubahnya sehingga pengaruhnya pun cepat juga berubah. Sedangkan norma kelompok itu cenderung lama bertahan, gitu kan? Sehingga masuk akal jika dikatakan normative influence lebih lama pengaruhnya daripada informative influence. Selanjutnya ada yang disebut dengan bystander effect. Bystander effect ini sudah kalian pelajari di psikologi sosial 2 ya kalau tidak salah. Individu tidak berbuat apa-apa pada situasi emergensi karena tidak ada orang lain yang bertindak. Ini kalau di psikologi sosial 2 itu selalu diberi contoh bystander effect. Itu bystander itu kan pengamat ya. Kalau lagi bareng-bareng ada orang kecelakaan, nonton bareng-bareng orang kecelakaan, itu kecenderungan menolongnya itu lama. Kenapa? Karena setiap orang menunggu yang lain menolong baru nanti ikut menolong. Karena saling tunggu itu, maka responnya menjadi lama sekali sampai nanti ada individu yang mulai menolong, yang lain baru ikut menolong. Karena apa? Karena ada diffusion of responsibility, artinya tanggung jawab yang menyebar kemana-mana. Jadi orang merasa bahwa semua orang ini bertanggung jawab, bukan cuma saya aja yang bertanggung jawab. Kok yang lain gak bergerak nih? Nah gitulah. Nunggu yang lain bergerak baru dia bergerak. Tapi kalau sendirian ada orang kecelakaan, sendirian kita pada saat itu pasti langsung menolong karena kita merasa hanya kita di situ yang mampu menolong dia dan kita yang memang bertanggung jawab untuk menolong dia. Begitu ya bystander effect. Individu mempersepsi jika tidak ada yang bertindak maka situasi tersebut tidak membutuhkan pertolongan, bukan sesuatu yang emergency tadi seperti yang sudah saya sampaikan. Jadi kalau ada orang jatuh gitu ya, terus yang lain diem aja, itu saya pun tidak akan menolong. Kenapa? Karena saya akan mempersepsi loh yang lain aja nggak mau menolong, kenapa saya harus menolong gitu. Orang lain nggak menolong itu tandanya bahwa yang jatuh tadi, yang kecelakaan di depan kita itu bukan perkara yang emergensi, memang nggak patut ditolong ya, bisa bangun sendiri atau apa, atau mungkin nggak terlalu parah kecelakaannya sehingga kita tidak menolong. Karena apa kita punya persepsi begitu? Karena kita tengok kanan kiri yang lain ya diam aja, padahal semua berpikir seperti itu, nunggu yang lain menolong gitu ya. Saya kira bystander effect ini cukup jelas ya. Yang berikutnya adalah interpersonal influence. Apa itu? Cara-cara yang digunakan adalah complaining, demanding, threatening, pleading, negotiating, pressuring, manipulating, rejecting, dan lain-lain. Jadi pengaruh interpersonal itu complaining. Itu caranya adalah kalau kita mau mengubah cara berpikir orang itu dengan komplain, dengan protes, demanding meminta, threatening mengancam ya, dan lain sebagainya, pleading, negotiating, pressuring, manipulating. Jadi rejecting menolak itu, memanipulasi, pressuring bernegosiasi, dan pleading itu artinya apa ya? Pleading sebentar, tak cari di Google Translate dulu ya. Pleading itu ya sama kayak permohonan itu ya, jadi memohon. Ini cara-cara yang kita gunakan itulah untuk mempengaruhi orang lain. Komplain, meminta, memohon, mengancam, melakukan negosiasi, menekan, memanipulasi pikiran, atau menolak pendapat orang lain. Ini ciri-ciri orang yang non-konformis ya. Sehingga orang-orang yang sering yang non-konformis itu tidak disukai di dalam kelompok karena dia kecenderungan tidak bersetuju, ingin mengubah norma dan lain sebagainya. Nah,
ketidaksetujuan itu menurunkan daya tarik seseorang. Jadi kalau kalian lagi rapat tuh kan, kalau ada orang yang suka protes, suka apa tuh kan, jadi kesannya nyebelin aja gitu. Itu memang secara psikologis begitu, karena kalian punya harapan bahwa individu itu, setiap individu patuh terhadap norma kelompok. Oh, ini enggak gitu, sehingga dia menjadi villain atau musuh bersama itu ya. Sehingga menurun daya tarik seseorang itu walaupun cakep mungkin. Grup member yang melawan norma kelompok akan dipersepsi lebih buruk daripada anggota kelompok lain yang melakukan hal yang sama. Ya jelas kalau anggota kelompok loh yang melawan norma kelompoknya sendiri, tentu akan lebih dimusuhi daripada orang lain gitu. Pengkhianat itu kan lebih dimusuhi daripada musuh toh. Kalau musuh jelas, tapi kalau pengkhianat itu akan lebih dimusuhi. Kita akan lebih marah kepada pengkhianat daripada musuh atau kelompok lain. Itu gitu maksudnya. Baik, saya kira interpersonal influence ini cukup jelas. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ada pesan Islam dalam Quran surat Al-Isra ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya, terutama yang social influence tadilah ya. Jadi kalau ada informasi yang simpang siur itu jangan langsung diterima, jangan langsung diyakini, dipercaya. Harus cari pembanding ya, pembanding informasi, pembanding ya. Kalau ada orang mempengaruhi kita ini itu jangan langsung percaya. Cari informasi pembanding, cari referensi pembanding. Karena nanti apa? Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati semuanya itu akan dimintai jawabannya di hadapan Allah. Jadi hati-hati ya. Baik, saya kira untuk hari ini kita cukupkan dulu. Pada kesempatan berikutnya kita akan lanjut ke minority influence. Saya kira begitu ya. Dari saya sekian. Bapak mohon maaf kalau ada kesalahan. Ini Bapak lagi tidak fit, jadi apa ya, mungkin jadi nggak fit, jadi mungkin tadi ngomongnya agak ngelantur atau gimana. Bapak mohon maaf. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan lewat WA. Itu saya kira lebih bagus, karena biar teman-teman yang lain juga bisa melihat dan bisa mendapatkan manfaat dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Saya kira begitu. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.